Pemirsa podcast Medium TV, kita bertemu lagi di salah satu program yang ada di channel Medium TV, yaitu program Kupas Tuntas. Seperti biasa, ini masih adalah rangkaian Kupas Tuntas kita untuk mengupas tuntas semua OPD yang ada di Kabupaten Wajo. Nah, seperti apa keseruannya dan bincang-bincang kita di hari ini? Saya tentunya sudah menghadirkan salah satu OPD yang ada di Kabupaten Wajo. Dari OPD manakah itu dan siapa bintang tamu kita, narasumber kita di hari ini? Jangan kemana-mana, sesaat lagi akan kita saksikan. Kupas Tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa podcast Medium TV dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di tentunya salah satu program yang ada di channel Medium TV. Dan kali ini kita berada di program Kupas Tuntas yang akan mengupas tuntas masih di Bumi Lamudi Keleng ini. Kita akan mengupas tuntas seluruh OPD yang ada di Kabupaten Wajo khususnya. Seperti biasa, sebelum mengupas tuntas OPD yang ada di Kabupaten Wajo ini, saya pastinya sudah menghadirkan salah satu OPD yang ada di Kabupaten Wajo untuk kita kupas tuntas seperti apa program acara, program kerja, inovasi maupun terobosan apa yang dilakukan. Nah, akan kita kupas tuntas. Siapakah OPD yang sudah saya hadirkan langsung di studio Medium TV? Sudah hadir bersama saya, pemirsa, langsung saja kita sapa beliau. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Syahran. Dr. Andes Syahran, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Ya, selamat datang Pak. Siap, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak Kadis? Alhamdulillah sehat walafiat, dan kesehatan perlu dijaga terus supaya kita bisa bekerja dengan kuat. Alhamdulillah, tetap prima, semangat, walaupun tantangan tiap hari dihadapi harus dilalui. Ya. Dan itu apabila terdapat jiwa yang sehat, kita bisa bekerja juga. Mensano in corpore sano. Iya. Mantap Pak Kadis. Siap. Pak Kadis, selamat datang. Saya ucapkan dulu terlebih dahulu sudah menyempatkan waktu. Siap. Untuk kita kupas tuntas di studio Medium TV ini. Di sela-sela kegiatan yang padat, Pak Kadis sudah meluangkan waktunya untuk kita kupas tuntas. Oke. Pak Kadis, saya bisa diceritakan sedikit background atau mungkin sebelum Pak Syahran menahkodai dari Disnaker Trans ini. Sebelumnya seperti apa sih seorang Bapak Dr. Andes Syahran ini? Bisa diceritakan sedikit mungkin kepada masyarakat Kabupaten Wajo. Silakan. Terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebelumnya saya di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi itu saya adalah pegawai vertikal, bekerja di Departemen Sosial. Nah, waktu zaman Gus Dur ada penghapusan 2 lembaga, dihapus Departemen Sosial dan dihapus juga Dinas Impor, Dinas Penerangan waktu itu. Iya. Sehingga dengan adanya penghapusan atau kebijakan pemerintah pusat, maka Departemen Sosial dimasukkan dalam lingkup pemerintah daerah. Kemudian berjalan, pertama-tama nama kantor kami kantor sosial, kemudian berubah menjadi Dinas Sosial dan Transmigrasi, kemudian berubah lagi menjadi Dinas Sosial Tenaga dan Transmigrasi, kemudian terakhir Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Iya. Dan maksudnya sudah di Wajo memang ketika itu? Sudah di Wajo, Pak Kadis. Sebelumnya saya di provinsi, mutasi Kabupaten Wajo. Pasti mutasi, ada perubahan di pusat sehingga kami masuk sebagai pegawai Pemda. Baik. Pak Kadis, tentunya sejak awal Pak Syahran menjabat di Disnaker Trans ini, langkah-langkah awal apa yang Bapak lakukan ketika itu? Ya. Yang pertama kan sebelum kami menjadi pemimpin, kan kami berada di level bawah, mulai dari staf. Ya. Berangkat memang betul-betul dari bawah. Sampai terakhir saya sekretaris. Iya. Tentunya apa yang kami lakukan ini terus mendukung program-program yang diterapkan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat
dan tentunya melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan kepada kami. Baik. Kami selalu mendukung terus dan selalu bekerja sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan petunjuk teknis. Ya. Semuanya ini demi untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi berhubungan dengan APH. Alhamdulillah selama kita bekerja sesuai dengan petunjuk teknis yang dilakukan, pedoman-pedoman yang telah ditetapkan, perda, perbu dan lain-lain, alhamdulillah berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ini. Baik Pak Kadis. Saya mau dikorek sedikit atau digambarkan sedikit ini mengenai bidang apa saja yang khususnya ada di lingkup Disnaker Trans ini untuk menunjang fungsi-fungsi kerja seperti yang tadi Pak Kadis sudah sebutkan bahwa ini adalah kerja-kerja tim karena masing-masing menjalankan tupoksinya masing-masing, sudah ada juknis dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan ada bidang apa saja yang berada di Disnaker Trans ini, silakan. Ya, sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2019 tentang struktur organisasi dan OPD Kabupaten, maka di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi itu memiliki 4 bidang, 1 sekretaris. Siap. 2 bidang yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dan 2 bidang yang berhubungan dengan transmigrasi dan 1 sekretaris. Yang berhubungan dengan ketenagakerjaan itu ada 2 bidang. Bidang yang pertama itu adalah bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja. Pelatihan dan penempatan, baik. Di sanalah dilaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan seperti pelatihan-pelatihan, pemberian bantuan modal usaha, penanganan masalah pekerja migran Indonesia, kemudian pembinaan terhadap LPK yang ada di Bupati Wajo. Lembaga pelatihan kerja. LPK itu lembaga pelatihan kerja. Yang jumlahnya di Wajo ini sudah ada 16. Semua yang membantu kami untuk melaksanakan pelatihan di bidang ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua adalah bidang hubungan industrial. Bidang ini yang menangani masalah jaminan sosial, ketenagakerjaan, masalah BPJS, kemudian masalah pelindungan tenaga kerja, terutama perusahaan, kemudian penyelesaian perselisihan apabila terjadi perselisihan pekerja dengan perusahaan. Kadang-kadang kan seperti itu, ada gesekan-gesekan ini antara minta haknya dan macam. Betul. Pertama, kalau perusahaan mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan, kami yang memediasi supaya kembali ke rel. Apa aturan yang mengatur? Semua sudah dituangkan dalam undang-undang. Ada undang-undang yang mengatur soal ketenagakerjaan. Jadi kami hanya meluruskan saja atau menerapkan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Insyaallah semuanya akan berjalan kalau semuanya berjalan sesuai dengan aturan. Betul. Karena sudah ada undang-undang untuk mengatur itu. Baik. Kemudian di transmigrasi ada 2 bidang. Yang satu bidang pembangunan transmigrasi. Tugasnya ini mengawali pembangunan yang akan dilakukan di lokasi transmigrasi, misalnya perintisan jalan, pembangunan rumah warga transmigran dan lain-lainnya. Kemudian bidang yang kedua yaitu bidang pengembangan kawasan transmigrasi. Pengembangan inilah yang melanjutkan hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh bidang pembangunan kawasan transmigrasi. Misalnya dari jalanan yang sudah dirintis mau dikembangkan menjadi jalan aspal, atau dari jalan aspal lagi mau dikembangkan menjadi jalan beton. Ini tugasnya pengembangan. Di samping itu pengembang ini bertugas juga untuk meningkatkan SDM, sumber daya manusia warga transmigrasi, melalui berbagai kegiatan-kegiatan baik itu berbentuk pelatihan, pemberian bantuan usaha, dan lain-lain.
Ya. Berarti memang semua peranan memainkan tupoksinya masing-masing. Ada tupoksinya masing-masing. Baik, iya. Khususnya di dinas yang lingkup tenaga kerjaan dan transmigrasi. Baik, inilah yang membantu kerja-kerjanya Pak Kadis sehingga sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan aturannya ada juga. semua kapling-kaplingnya. Kok punya kapling ini, kok kapling ini. Iya, sudah ada support system yang baik. Baik, Pak Kadis. Lantas kalau saya menyinggung mengenai mungkin secara spesifik tadi walaupun sudah disebutkan beberapa program kerja secara keseluruhan dari Disnaker Trans ini bisa dijelaskan Pak Kadis? Terima kasih banyak. Jadi kembali lagi saya katakan bahwa tupoksi di Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi itu sebenarnya berurusan penting di sana yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dan berurusan dengan bidang transmigrasi. Nah, tentunya program yang kita laksanakan di dinas kami itu kami selalu berpedoman dengan 25 program kerja Bapak Bupati Wajo. Dari 25 program kerja Bapak Bupati ada 2 kontribusi yang bisa kita masuki untuk mendukung ke 20 program tersebut melalui penciptaan 10.000 wirausahawan dan 1.000 jalan mata. 1.000 kilometer jalan mata. 1.000 kilometer jalan mata. Siap. Untuk menciptakan wirausahawan baru, tentu ada beberapa yang kami tempuh. Pasti ya. Yang pertama, kami memiliki fasilitas atau tempat pelaksanaan pelatihan keterampilan, namanya BLK, Balai Latihan Kerja. Di sana dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas kalau pelatihan keterampilan yang dibutuhkan. Ya, sesuai dengan kemampuan, kompetensi yang dimiliki. Kelas, montir motor, make up, tata rias, dan lain-lain. Lalu misalnya kalau sudah lahir calon tenaga kerja dari situ, selanjutnya diakomodasi ke seperti apa anunya, Pak Kadis? Misalnya kalau telah melalui di BLK itu. Di BLK itu hanya memberikan pelatihan saja. Mengembangkan sumber daya manusia, terutama dari masyarakat yang menganggur, menjadi produktif, supaya bisa memiliki keterampilan yang dapat dijadikan modal untuk berusaha. Tapi modal yang dipakai itu belum ada karena oleh sebab itu kami fasilitasi bagi semua yang sudah melakukan pelatihan keterampilan di BLK itu supaya dapat memanfaatkan skill yang sudah dipelajari. Keterampilan, rata-rata mereka membutuhkan modal awal yang dipakai untuk berusaha. Sementara modal kan belum ada, belum diberikan. Ini kan tanpa modal ceritanya, cuma difasilitasi kompetensinya skillnya. Oleh sebab itu kami menempuh jalan yang pertama. Kami bekerja sama dengan beberapa instansi atau PD yang terkait yang berhubungan dengan pemberian bantuan-bantuan modal usaha bagi warga masyarakat yang memang bisa mengembangkan usaha, tapi belum memiliki modal. Contohnya, kami bekerja sama selama ini dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Dinas Perindakop, Alhamdulillah, sudah tahun alumni BLK mendapat bantuan dari untuk memulai usahanya. Kemudian kedua, kami bisa membantu melalui pengalokasian bantuan dari pusat. Ini pun diberikan kepada warga masyarakat yang masih tergolong menganggur tapi memiliki potensi untuk mengembangkan usaha-usaha yang bisa dikembangkan. Itu yang diprioritaskan. Kalau dari pusat namanya Tenaga Kerja Mandiri, TKM.
Baik. Dan alhamdulillah setiap tahun kami dapat bantuan. Ya. Terus Biasanya berapa itu? dari pusat ini. Itu dari pusat ya? Iya, dari pusat semua. Pelatihannya pusat. Iya. Ada juga seri APBD tapi tidak seberapa. Kami banyak mengharap anggaran dari pusat. Pelatihannya, bantuan usahanya. Untuk pelatihannya itu setiap tahun kurang lebih 200 kakak yang kami latih. Dengan berbagai pelatihan-pelatihan keterampilan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, kemampuan, minat, dan memang potensi yang dimiliki, terutama memadukan ini antara potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh calon peserta pelatihan dengan potensi sumber daya alam yang bisa dikembangkan di wilayahnya. Nah, iya, termasuk itu ya, Pak Kadis. Jadi potensi-potensi apa yang berpeluang untuk di setiap wilayah. Maka itu yang dimaksimalkan. Oke. Jadi kemudian di samping kami perlu bantuan dari APBN, ada juga APBD. Itu APBD menunjang program-program yang sudah diprogramkan dari pusat. Pusat salah mengharap lah, jangan dong kami semua yang harus ada kolaborasi. Yang penting ada. Misalnya kalau 200 dari pusat, ya minimal kalau ada 20 yang dilatih melalui APBD tidak apa-apa. Yang penting ada. Artinya supaya ada bentuk perhatian dan bahwa ada bentuk perhatian dari pemerintah. Iya. Kemudian bidang transmigrasi. Di bidang transmigrasi sudah lebih 10 tahun dibangun di sana berbagai fasilitas yang dibutuhkan, dan sudah ada kurang lebih 800 kakak yang bermukim di sana dengan jumlah anggaran yang sudah dialokasikan di transmigrasi kurang lebih 200 miliar. Itu untuk membangun fasilitas-fasilitas umum yang ada atau yang dibutuhkan di lokasi transmigrasi. Iya. Rumahnya, listriknya, jalannya. Semuanya sektor yang berhubungan dengan iya. Siap. Lanjut. Kenapa kita ikut mendukung program Bapak Bupati dengan 1000 kilometer jalan mantap? Sebab di lokasi transmigrasi itu kita bangun jalanan-jalanan yang dianggap mantap untuk dilalui. Iya. Pak Bupati meminta kepada kami ada satu jalanan di lokasi transmigrasi itu yang menghubungkan antara BK lokasi transmigrasi dengan Blongka. Kurang lebih 7 km itu yang diperlukan jalanan untuk menembus. Kalau itu bisa tercapai, maka ini akan memudahkan transportasi warga masyarakat. Khususnya yang di transmigrasi. Mau ke Siwa dekat, mau ke Wajo dekat, jalan melintas itu. Betul jalan strategis. Alhamdulillah kami sudah mulai tahun 2020, 21, 22 kami sudah membangun kurang lebih 4 km jalan beton. Jalan beton sampai tahun ini. Masuk di ini juga dari transmigrasi nih, Pak Kadis. Jalan beton itu mantap sekali itu. Itu sudah mantap sekali kalau sudah beton itu. Tersisa 3 km dan inilah yang kami upayakan, mudah-mudahan tahun depan bisa kami tuntaskan ini 7 km sampai di Longka. Iya. Baik. Pak Kadis, kita juga sudah tahu kan, ada 25 programnya. Tadi juga mungkin sudah disinggung tipis-tipis. Sejauh ini mungkin efektif atau implementasinya untuk mendorong ke 25 programnya Pak Bupati dan Wakil Bupati. Saya pikir ini pasti juga butuh kolaborasi dari mungkin OPD-OPD terkait. Tidak mungkin serta-merta dari Disnaker Trans yang berpikir sendiri. Bisa dijelaskan percepatan apa yang dilakukan untuk menopang ke 25 programnya Pak Bupati dan Wakil Bupati? Silakan.
Tugasnya banyak, jadi untuk menciptakan 10.000 wirausahawan, Ya. mungkin hampir mustahil kalau hanya Dinas Ketenagakerjaan Iya, 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 memikirkan itu. Oleh sebab itu, kami selalu berkoordinasi dengan OPD-OPD yang terkait, yang terkait dengan penciptaan 10.000 wirausaha. Itu kan ada di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. Iya, iya, iya. Ada juga di Dinas Perikanan, ada juga kelompok-kelompok di sana. Iya, 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 iya. Kelompok tani kayak gitu. Iya, iya. Dinas Iya. Pertanian. Oke. Ada juga kelompok-kelompoknya ya. Ada komunitas-komunitasnya yang ini. Kemudian di dinas lain, dinas sosial juga ada namanya kelompok usaha bersama. Iya, iya, Juga iya. ada. Kube kalau tidak salah, Kube. Kelompok usaha bersama. Iya, kelompok usaha bersama. Sehingga pada akhirnya nanti kami optimis sebab ini berjalan dengan baik. Iya. Kami optimis sampai 5 tahun sebelum berakhir masa jabatan Pak Bupati Itu sudah tercetak 10.000. 10.000 usaha yang kita bisa Iya, iya, iya. Ciptakan. ciptakan. Oke, Dengan oke. kerjasama dengan semua PD. Ya, 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 ya. Termasuk berarti di 1.000 km itu, Termasuk yang di Seribu. jalan mantap itu. Ya, Seribu. Oh, jadi ada juga peranan dari transmigrasi di situ. Ada juga. Bukan hanya menjadi proyek anunya PU ini ya. Iya. Jadi di samping jalan beton yang sudah 4 kilo kita bangun. Iya, yang tadi ya, 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 ya. Berbagai jalan-jalanan di lokasi transmigrasi sudah Iya. kami lakukan juga. Baik, iya, 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 iya. Dan nanti itu kita laporkan semua, kita kumpul semua berapa jalanan yang dibangun dari Transmigrasi, kerjaan, ya, ya. berapa Dari PU. apanya lapangan usaha. Oh, iya, 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 iya. Oh, jadi Kumpul semua nanti itu. nanti di bedah satu-satu Iya, ininya di betul. Organisasi. Oh iya, jadi misalnya sehingga dari peranan di Nakertrans ini sejauh ini persentasenya. Nah, kontribusinya Kontribusinya. Nakertrans ini jalanan sekian. Oh Pencipta lapangan usahanya sekian. iya, iya, pasti ditelisik lagi lebih jauh Iya. seperti itu. Baik, baik, baik. Pak Kadis, yang kita ketahui ini kan kita baru melalui masa pandemi. Iya. Nah, berbicara pandemi, kita berbicara pasti sektor usaha Ya. yang terdampak Iya. akibat hadirnya virus COVID-19 itu. Saya ingin menanyakan sama Pak Kadis, mungkin karena pasti Pak Kadis juga mendapati momen itu kan sejak mungkin menahkodai khususnya di Nakertrans ini. Ini pasti bukan hanya kesehatan yang berdampak, tapi juga lapangan pekerjaan. Tidak bisa dipungkiri, itu menjadi masalah vital untuk semua sektor. Iya. Nah, karena saya sudah langsung ditemani Pak Kadis. Ini yang saya mau tanyakan, pasti baik perusahaan swasta maupun pekerjaan negeri ini banyak yang dirumahkan. Kita WFH, sistem WFH. Lalu banyak juga yang memutuskan hubungan kerja. Itu tidak bisa dipungkiri. Nah, itu bisa di-sharing melalui masa-masa seperti itu. Bagaimana dari Nakertrans itu? Silahkan Pak Kadis. Terima kasih banyak. Jadi memang salah satu tugas pokok di dinas kami itu adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ada juga menangani konflik-konflik Antara pekerja dengan perusahaan. Iya, iya, baik. Alhamdulillah di kantor kami itu ada tenaga yang memang sudah dilatih, sudah berkompeten memang. Sertifikat yang tugasnya memang sebagai mediator perselisihan. Oh, Dia memang. jadi ini ahlinya langsung memang yang diciptakan. Jadi setiap ada konflik-konflik atau sengketa di perusahaan, ada 2 jalur yang perlu dilalui oleh perusahaan. Yang pertama itu mediasi antara perusahaan dengan pekerja. Pekerja yang oke. Internal dulu, karena ada aja organisasi pekerja di perusahaan. Iya. Iya. Itulah yang mewadahi apabila Terjadi konflik. Oke. Kalau hasil mediator antara perusahaan dengan pekerja ini gagal, ya, maka
masuklah pemerintah untuk menangani penyelesaian konflik yang ada di perusahaan tersebut. Itulah ditangani oleh mediator kami, dan ini dilakukan di kantor kami. Jadi kami undang kedua belah pihak, kemudian mempelajari apa persoalan yang ada, kemudian kami padukan dengan aturan-aturan yang telah diterapkan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya. Dan tentunya apa yang kami fasilitasi melalui mediasi ini, kami selalu mengingatkan bahwa setiap melangkah sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Insya Allah semuanya bisa terselesaikan. Betul. Dan alhamdulillah sejauh selama ini kami dapat selesaikan dengan baik, dan kalaupun gagal, ya misalnya ada yang buntu, ya, terpaksa kami lanjutkan di Pengadilan Hubungan Industrial. Di sana sudah berbicara hukum ini ceritanya. Iya. Adalah terakhir penyelesaian perselisihan apabila tidak menemui jalan keluar pemerintah. Oke, iya. Jadi memang Tapi ini alhamdulillah selama ini belum sampai ada yang sampai ke situ. Oh, berarti ini peran pemerintah krusial juga sejauh ini untuk memutus, karena ceritanya kalau sudah sampai di pengadilan ini agak rumit nih karena berbicara hukum dan sebagainya. Hanya selalu kami ingatkan kalau bisa diselesaikan dengan secara baik, kekeluargaan, secara musyawarah, kami selesaikan saja di kantor bersama. Daripada lanjut ke pengadilan, panjang proses, butuh waktu yang panjang. Berapa lama baru selesai? Belum tentu juga sesuai ekspektasi. Sudah capek habis dan oke, baik. Kadang ada pekerja yang di PHK, tapi perusahaan tidak mampu membahas seluruh pesangonnya. Akhirnya melalui mediasi dilakukan, pekerja juga menerima tidak sesuai dengan jumlah pesangon, sebab memang bangkrut perusahaan. Iya. Jadi dia hanya menjual aset-aset yang dimiliki usaha untuk membayar pesangon-pesangon di pekerja. Tetap dia terima, tapi dengan nilai yang sewajarnya dari aset apa yang dia jual mobil, bibit, pabrik apa. Seperti yang terjadi ini kan begini Pak Kadis, ini kan banyak terjadi, mungkin bukan hanya di Wajah, tapi mungkin ada beberapa yang merasakan ini. Kadang-kala ini ada pekerja yang bekerja di misalnya suatu perusahaan, taruhlah sudah bekerja selama rentang beberapa tahun, tapi kan tidak ada kontrak kerja misalnya yang diberikan perusahaan tersebut kepada si pekerja. Lalu tiba-tiba terjadi pemutusan hubungan kerja. Nah, itu bagaimana itu mengadunya itu? Kan biasa terjadi seperti itu Pak Kadis. Dia tidak punya kontrak kerja. Lantas tiba-tiba diberhentikan satu pihak perusahaan. Dia mau mengadu, kasihan, mau minta pesangon. Terus dia tidak mendapat. Dia lemah karena tidak mendapatkan kontrak kerja. Ada keaduan khusus untuk itu, Pak Kadis. Silahkan. Jadi susah difasilitasi seperti itu. Iya. Kan harus memang ada kesepakatan. Sebelum bekerja kan dibuatkan perjanjian kerja bersama namanya. Apa yang disepakati oleh kedua belah pihak harus ada. Kemudian ada juga kan ada dua macam sebenarnya perjanjian kerja bersama. Iya, perjanjian kontrak kerja ya. Iya. Perjanjian kerja waktu tertentu. PKWT. Ya, dan pekerja waktu tidak tertentu. Oh, iya. Yang waktu tertentu. Ya. Nah, inilah yang misalnya tidak dapat pesangon. Karena ada periodiknya, ada waktunya. Ada waktunya, cuma sampai 3 tahun nih. Batas maksimal 3 PKWT tahun. itu maksimal. Ya, cuma. Lebih itu harus dimasukkan di perjanjian waktu tidak tertentu. Oh, cerita ini sudah naik status pekerjanya ya. Kalau dari PKWT. Sudah masuk itu berarti dia berhak mendapat pesangon. Kalau yang kita masukkan tadi tidak ada perjanjian, dia masuk perjanjian tidak PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, dia masuk di situ. Tidak berhak menerima pesangon. Iya. Ini kan kadang-kala memang biasa ada perusahaan seperti itu, Pak Kadis, yang memang mau mencari aman, sehingga misalnya tenaga kerja yang direkrut atau diberdayakan ini kadang-kadang
kontrak kerja itu menjadi hal yang sepele. Ya. Padahal itu kan penting. Itu ikatan bagi Ini juga ikatan antara perusahaan dengan pekerja. Ya. Kalau terjadi apa-apa kan ada perjanjian kerja bersama kita. Betul. Ini juga sebagai bentuk bahwa perusahaan tersebut ada komitmen. Ya. Disitulah bisa dinilai mungkin oleh para pencari kerja ya, Pak Gadis. Siap. Intinya saat mulai bekerja ada perjanjian kerja bersama. Saat melakukan pemutusan bekerja ada lagi juga perjanjian kerja bersama dibuat. Iya. Hak-haknya semua sudah terima. Apakah sudah setuju dengan ini? Yang diberikan Kalau sudah tidak ada masalah, tanda tangan bersama, tidak ada masalah. Sudah clear, selesai. Tapi tentunya ada tahapannya. Ada. Seperti yang tadi diuraikan nih, Pak Gadis. Mulai ditempuh misalnya ketika terjadi konflik, mulai dari kekeluargaan, dari tingkat kedua belah pihak. Lalu kalau misalnya terjadi masih miskomunikasi, lanjut ke pemerintah di daerah yang menengahi. Lalu puncaknya ketika masih belum ketemu kata sepakat, mufakat, maka pengadilan hubungan industrial lah yang akan menjadi. Tapi itu pun kalau lanjut di pengadilan hubungan industrial, anjuran itu dibuat dari dinas. Oh iya, itu yang mengeluarkan anjuran. Persoalannya ini tidak serta-merta langsung. Tidak. Jadi ada dikeluarkan surat rekomendasi ceritanya. Jadi hampir dipastikan bahwa anjuran yang dibuat itulah yang ditindaklanjuti PHI. Iya. Itu yang didasari untuk menindaklanjuti di pengadilan. Iya. Baik. Ini baru berbicara lebih kepada ketenaga kerjaan ini, Pak Gadis. Kalau saya menyinggung mengenai transmigrasi, ini kan ada pembangunan dan pengembangan transmigrasi yang sedang digaungkan juga oleh dinas ini. Apa yang melatar belakang itu? Bisa dijelaskan mungkin, Pak Gadis? Iya. Jadi awal mulanya itu pemerintah pusat akan membangun bendungan nasional di daerah Pesalloran. Oh, ini menjadi bendungan nasional. Iya. Tentunya untuk membangun bendungan itu sebagian besar pemukiman masyarakat yang ada di lokasi Pesalloran itu digenangi air. Iya, pasti. Digenangi. Sehingga perlu relokasi. Salah satu permintaan warga masyarakat setempat untuk melahirkan persetujuan untuk dipindahkan. Pasti meminta ganti rugi kayak gitu. Kita meminta disiapkan tempat dilengkapi dengan fasilitas minimal sama fasilitas yang didapatkan sebelumnya. Pasti. Menindaklanjuti hal tersebut, maka kami dari pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati waktu itu menyanggupi permintaan dari warga. Kemudian salah satu lagi persyaratan yang diminta oleh pemerintah pusat apabila mau mengalokasikan program transmigrasi Bupati Bajo ini, pemerintah harus menyiapkan lahan. Iya, pastinya. Harus ada lahan. Kalau namanya kita mau kasih relokasi, haruslah ada lahan. Oleh sebab itu, pemerintah waktu itu menyiapkan lahan seluas kurang lebih 1.500 hektar. Untuk sudah menampung. Ini sumbernya dari 695 hektar itu lahan ex HGU PTPN. Kemudian yang 805 itu aplikasi PDAM Info merupakan aplikasi yang dihadirkan oleh PDAM Kabupaten Wajo untuk berkomunikasi dari pelanggan PDAM hingga masyarakat umum. Aplikasi ini dapat digunakan dengan cara mendownload melalui Google Play Store. Melalui aplikasi ini, pelanggan dapat melaporkan keluhan, mengetahui tagihan, serta melakukan transaksi pembayaran air setiap bulannya. Selain melaporkan keluhan terkait layanan, juga telah dilengkapi fitur pendaftaran bagi calon pelanggan yang ingin mengajukan menjadi pelanggan PDAM. Dengan berbagai fitur yang tersedia di aplikasi ini, diharapkan semakin memudahkan dan meningkatkan pelayanan PDAM, khususnya bagi pelanggan PDAM di Kabupaten Wajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe,
masyarakat Kabupaten Wajo, khususnya pelanggan PDAM, jika ingin membayar tagihan tak atau ada aduan mengenai air bersih PDAM, silahkan download aplikasi PDAM Info untuk memudahkan pembayaran tagihan serta aduan pelanggan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kehutanan. Oh, inilah yang dijadikan relokasi Lokasi transmigrasi. transmigrasi itu. Oke. Dengan adanya SK pencadangan yang dibuat oleh Gubernur, SK pencadangan penyaluran lahan lokasi transmigrasi ini, maka pemerintah pusat membangun fasilitas umum yang dibutuhkan di lokasi transmigrasi. Sampai sekarang masih berlanjut terus pembangunan yang dibutuhkan di lokasi transmigrasi. Lagi on progress semua ini Pak Kades. Oke, siap. Baik. Saya tadi sudah mendapatkan sedikit, mungkin ada beberapa kendala sejauh ini. Ya. Nah, ini kan berbicara tenaga kerja dan transmigrasi ini kompleks juga masalahnya. Ya. Ada pasti strategi-strategi khusus ini dari Pak Kades untuk bagaimana caranya melewati kendala-kendala tersebut, apalagi setelah fase melewati hantaman COVID. Nah, ini kan pasti banyak suka duka yang sudah dilalui Pak Kades. Bisa dibagi mungkin sedikit seperti apa Pak Kades, silahkan. Ya. Jadi memang setiap pelaksanaan kegiatan itu ada kendala-kendala yang dihadapi. Nah, tentu yang pertama dengan awal mula adanya COVID, itu di mana aktivitas masyarakat dikurangi. Ya, Di perusahaan juga banyak dibatasi pegawai, WFH, sebar WFH. Nah, tentunya pada saat itu ada beberapa yang kami lakukan, Iya. tapi ini setelah COVID ini yang Iya. setelah COVID kami berupaya Maksimalkan. memaksimalkan kembali supaya warga-warga masyarakat yang kehilangan pekerjaan itu dapat bekerja kembali. Ya. Tentunya kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan pelatihan keterampilan yang ada di Kota Wajo ini. Iya. Tentunya yang kami utamakan itu tentu bagi warga masyarakat yang sudah pernah bekerja tapi menganggur akibat adanya COVID. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat, ada namanya program kartu prakerja. Itu online, tapi kami menghimbau kepada semua warga masyarakat untuk mendaftar supaya mendapatkan kartu prakerja. Iya. Dan itu dilakukan oleh masing-masing warga. Iya. Tinggal kita tuntun bagaimana untuk mendapatkan. Jadi caranya itu ada di internet. Cukup membuka Sisnaker. Sisnaker itu sistem informasi ketenagakerjaan. Di sana kita dituntun apa yang dibutuhkan di sana. Syarat paling utama apa untuk mendapatkan kartu prakerja itu Pak Kades? Pertama kan warga masyarakat punya KTP. Dan ini kan nasional ya? Iya, nasional. Iya. Kemudian yang berumur 18 tahun sampai ke atas 64 tahun. Oh iya. Kemudian mendaftar. Semua bisa memiliki kartu prakerja ini? Atau ada batasan-batasan khusus? Pemerintah membatasi, jadi yang mendapatkan kartu prakerja itu bagi warga masyarakat yang belum mendapatkan bantuan-bantuan lainnya dari pemerintah pusat. Misalnya apabila dia sudah mendapat bantuan melalui program PKH, program keluarga harapan, atau warga masyarakat yang mendapat BLT, bantuan itu sudah tidak anu lagi ke prakerja. Tidak ikut lagi. Meskipun dia mendaftar itu akan tertolak. Jadi yang diutamakan yang belum mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Oh iya. Jadi persyaratan mungkin ada dokumen-dokumen yang diperlukan begitu ya? Tidak ada, cuma mengisi sistem hanya online. di internet.
online. Iya. Cukup dia daftar di online. Oh iya. Berarti di situ Ya misalkan hanya KTP saja, dia nomor KTP. Oh. Jadi KTP saja disiapkan. cukup KTP, sudah langsung sudah bisa mendaftar. bisa di data kita diketahui bahwa oh ini memang misalnya bisa diterbitkan pekerjaannya, ini sudah ada mendapatkan bantuan yang tadi dan ini yang Pusat belum. itu memang sudah ada yang mengatur bahwa ini sudah dapat bantuan dari pemerintah melalui bantuan ini. Baik. Pemirsa podcast Medium TV, ini sudah sangat panjang sekali kita mungkin bicara, namun saya tetap memberikan juga lagi kepada Pak Kadis, mungkin adakah harapan atau pesan yang ingin disampaikan di khususnya masyarakat Kabupaten Wajo. Silahkan Pak Kadis. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan ini adalah kesempatan yang baik untuk menyampaikan beberapa hal khususnya kepada warga masyarakat Kota Wajo yang berhubungan dengan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Yang pertama, kepada semua warga masyarakat yang berumur usia produktif mulai dari umur 18 sampai 64 tahun, apabila ingin mengikuti pelatihan keterampilan di BLK supaya mendaftar terlebih dahulu melalui online dengan buka Sisnaker, Sistem Informasi Ketenagakerjaan. Yang kedua, bagi warga masyarakat yang memiliki potensi untuk melakukan suatu usaha-usaha, itu tentu disesuaikan dengan potensi sumber daya manusia dan potensi daya alam, itu bisa juga memperoleh bantuan modal usaha melalui Sisnaker juga tadi. Cukup membuka online, internet, Sisnaker. Semua sudah di sana bisa mendaftar dan saya butuh bantuan modal usaha. Hanya saja bantuan modal usaha yang bisa diberikan dari pusat itu dalam bentuk kelompok, situlah persoalannya, tidak dalam bentuk perorangan. Dan selama ini jumlah kelompok yang diperlukan itu 20 orang satu kelompok. Oh, per kelompok 20 orang. Jadi bagi warga masyarakat yang ingin memperoleh bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan, itu harus membentuk kelompok dulu yang jumlah 20 orang. Maksimal 20 di. Maksimal 20. Kalau lebih ya dikira itu 2 kelompok baru. Iya. Dan itu nilai bantuannya selalu di atas 100 juta satu kelompok. Itu berbentuk uang diberikan. Langsung bukan barang. Tinggal modal usaha langsung. Apa yang dibutuhkan, peralatan apa yang dibutuhkan. Berapa lama kira-kira tahapannya supaya bisa langsung mendapatkan modal usaha itu? Biasanya itu kan satu tahun. Jadi misalnya mulai tahun ini, akhir tahun itu sudah bisa diajukan. Sudah terdaftar pusat, kalau bisa memenuhi syarat, itu bisa ada langsung jawabannya kepada warga masyarakat yang memang memenuhi syarat dan bisa dibantu oleh kementerian. Jadi langsung dia berkomunikasi langsung. Nah, tentunya nanti kalau sudah ada persetujuan dari pusat, kami di kabupaten di Dinas Ketenagakerjaan tinggal membuat rekomendasi bahwa memang ini layak, dan nanti kami diberi tugas untuk memantau, mendampingi, memantau. Apakah jangan sampai ini uang yang diberikan sia-sia, tidak berputar ke yang produktif. Baik. Kemudian lagi. Tadi sudah poin kedua, ada lagi. Yang dari transmigrasi mungkin, Pak Kadis. Kemudian kami himbau juga kepada warga masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri. Ini juga yang banyak bermasalah, sebab banyak sekarang calo-calo yang menjadi penghubung memberikan iming-iming dengan gaji yang tinggi,
kemudian membayar, kemudian dikirim bekerja sampai di sana terlantar. Nah, Contoh di Malaysia ini seperti kita lihat di televisi, iya, banyak tenaga kerja kita yang dikembalikan. Kenapa? karena dari segi dokumen Ilegal. tidak lengkap. Tidak lengkap dokumennya. Dan perusahaan-perusahaan di Malaysia memang senang apabila ada tenaga kerja dimasukkan secara ilegal sebab mereka tidak terikat. Inilah yang menjadi pokok masalah ini. Dia pekerjakan, dia janji 5 juta misalnya, cuma dia kasih 3 juta. Iya. Biasa juga dia terima, ya apa boleh buat? Iya. Kita Kalau juga dia tidak masuk. terima kan cukup dilapor kok, ada sana tenaga kerja ilegal, ditangkap lagi, kembalikan lagi, deportasi persoalannya. Nah, sementara ada jalur yang bisa ditempuh melalui jalur pemerintah. Artinya kalau ada warga masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri, Silahkan melapor saya melapor. di Dinas Ketenagakerjaan. Kami fasilitasi Iya. perusahaan apa yang tersedia untuk menerima pekerja di luar negeri. Kemudian kalau melalui pemerintah, tenaga kerja yang bekerja di luar negeri itu Pasti dia aman, otomatis dia iya. terlindungi, Betul. aman, terlindungi, dan apabila terjadi apa-apa itu tanggung jawab antara pemerintah Dengan yang dengan perusahaan Iya, dan iya, iya. pemerintah di Malaysia, karena Oke, sudah ada oke, pekerjaan oke. apa namanya Iya, MOU iya. yang dibuat antara setidaknya presiden. memberikan rasa tenang untuk Iya. pekerja yang bersangkutan. Yang jelas di sana kita kalau melalui pemerintah sudah terjamin BPJS ketenagakerjaannya, BPJS kesehatannya, gajinya. Iya. Apabila terjadi hal itu urusan pemerintah dan itu diawasi terus. Iya, iya, iya. Kami sangat menghimbau kepada warga masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri, Ya, datang melalui ke- jalur pemerintah. Ah. Jangan ada melalui calon-calon dari luar dari pemerintah. Iya, 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 iya. Pemerintah kan sudah membentuk Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Iya. Itu tugasnya melindungi, tapi itu yang legal, yang Iya, ilegal. iya, iya, iya. Justru banyak yang melakukan Banyak yang malah ilegal. Ya, di Waju ini sudah ada beberapa dikembalikan dari Malaysia kan ilegal. Iya, 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 iya. Iya. Baik, mungkin saya pikir lengkap sekali nih, Oke, ya. Pak Kadis. Jauh. Iya, iya, iya. Dan memang ada beberapa permasalahan yang tadi sudah Pak Kadis sebutkan. Ini tentunya menjadi tantangan tersendiri karena masalah-masalah itu kan muncul kadang-kadang sudah pernah terjadi, tetapi lahir masalah baru. Nah, selama masih lingkup dari Dinas Kertrans ini selalu dicarikan solusinya, mulai dari jalur kekeluargaan, mulai setelah kekeluargaan masuk ke pemerintah setempat, hingga mungkin yang lebih jauh. Tapi sejauh ini di Kabupaten Wajo tidak pernah ada yang lebih dari itu, konfliknya sampai ke jalur hukum dan segala macam. Karena seperti yang disebutkan tadi Pak Kadis, inilah yang menjadi tugas fungsi bagaimana masyarakat Wajo khususnya dalam misalnya mendapatkan konflik di tempat kerja, betul-betul sudah mengetahui mekanismenya seperti apa, pendekatan-pendekatan yang dilakukan juga sudah seperti apa, sehingga pekerja yang terdampak misalnya dari pemutusan hubungan kerja ini merasa bahwa dia juga mendapatkan semacam perlindungan tersendiri. Nah, ini yang paling utama, karena kadang kala itu biasa pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja ini bingung mau mengadu kemana, bingung harus menceritakan ke siapa, sehingga mungkin stres dan segala macam. Nah, inilah yang berusaha untuk dijaga oleh Dinas Kertrans, termasuk bagaimana tadi menciptakan lembaga-lembaga pelatihan kerja. Seperti yang sudah saya singgung tadi, ini adalah upaya nyata yang dilakukan oleh Dinas Kertrans untuk menekan angka pengangguran. Iya. Tadi juga Pak Kadis sudah berpesan bahwa masyarakat Wajo silahkan datang melapor, khususnya bagi yang ingin bekerja di luar negeri. Jangan pilih calo, karena ini hanya memperkeruh, malah menambah rumit. Yang tadinya kita ingin bekerja mencari uang, malah yang didapat masalah. Nah, ini kan menjadi polemik. Nah, ini yang sementara Pak Kadis coba ubah. Siklus ini yang harus diputus. Jangan memakai calo, tapi lapor ke dinas terkait agar mungkin semuanya serba terdata,
resmi, kesehatan juga terjamin, cari uang tenang, keluarga juga enak yang ditinggalkan, Pak Gadis ya. Iya, betul. Oke, saya pikir sangat tuntas apa yang mau dikupas dari Disnaker Trans. Bahkan tidak cukup kalau kita hanya berbicara seperti tadi, ini butuh mungkin sesi selanjutnya di Pak Kadis. Mengingat waktu dan keterbatasan, maka kita sudah sampai di ujung waktu. Saya juga berterima kasih sekali kembali untuk Pak Kadis sudah disempatkan waktu hadir di studio Medium TV menemani kita untuk dikupas tuntas OPD dari Dinas Tenaga Kerja, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Pemirsa podcast Medium TV, kita akan ketemu lagi tentunya di kupas tuntas selanjutnya dengan narasumber yang berbeda juga terkait dengan pembahasan yang berbeda. Terima kasih, itu dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.